Ya, sudah muncul semua ya di layarnya ya. Nah, ini ada definisi putaran engine speed low idle, putaran engine terendah tanpa beban. Nah, yang dimaksud kategori beban ini apa saja? Beban engine. Nah, itu beban engine apa yang bisa berpotensi jadi beban engine, teman-teman? Yang pertama powertrain ya. Nah, berarti harus netral. Karena kalau kita mau mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Yang kedua ada lagi selain powertrain, attachment hidroliknya kan? Nah, brake, hidrolik, ya kan? Itu harus netral. Nah, ada lagi bebannya yang bisa membebani engine, teman-teman. Lampu itu membebani engine atau tidak? Lampu dan AC. Beban ya. Nah, jadi ini yang sering terlupakan atau entah sudah tahu atau diabaikan, tidak tahu apa nggak, kurang kopi. Intinya ketika kita melihat teman-teman mekanik melakukan performance test TA atau apa, dia mengukur RPM engine, kebanyakan masih enggan untuk mematikan AC gitu ya. Katanya panas itu, padahal kan kita mengukur itu sebentar aja gitu ya. Nah, inilah yang masuk kategori tingkat ketelitian kita dalam mengambil data. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Nah, jadi gitu. Jadi sekecil apapun kalau kita mau mengambil data dengan hasil yang akurat, ya kita harus pahami betul apa maksud dari definisi yang sudah ada. Nah, jadi lampu termasuk lampu juga bisa membayar karena kan kalau secara sistem ya iya, lampu dari alternator juga diputar oleh engine. Mungkin tidak seberapa, cuma alangkah bagusnya kalau kita menonaktifkan semuanya. Untuk height idle sama ya, yang berbeda adalah putaran tertinggi. Nah, kalau tadi ada terendah ini kalau di HD sempat jeda suara saya. Nah, kalau terendah berarti kalau di HD 777 tidak perlu kita nginjak gasnya ya, tidak perlu disentuh ya. Setuju ya? Nah, kalau tertinggi kita tekan full. Nah, sampai mentok. Itu tertinggi tanpa beban. Oke. Clear ya yang dua ini ya, low idle dan high idle. Nah, sekarang rated speed. Ini rated speed istilah yang jarang kita temukan di unit. Putaran engine tertinggi pada horsepower maksimum. Masalahnya mungkin tidak ada unit yang bisa menampilkan horsepowernya di monitor panel. Nah, makanya ini tidak dilakukan. Ini istilah pengujian engine di atas test bench ya. Kalau orang-orang tempat-tempat Rebel Center itu biasanya ada alat test bench-nya. Nah, inilah yang dipakai kategori adalah membebani engine maksimal dengan melihat horsepower-nya. Makanya namanya nanti parameter ukurnya adalah rated speed. Nah, kalau di unit kita sering menggunakan yang bawah ini, teman-teman. Ya kan? TC stall karena ini mewakili. Jadi sebenarnya tujuannya rated speed adalah dengan TC stall ini sama tujuannya. Cuma karena berbeda kondisi, kita decide tidak mungkin mengukur pakai test bench karena harus turun lagi engine-nya, makanya dipakai parameter stall speed. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas di transmisi.
apa yang terjadi pada saat stall dan bagaimana cara menstallkannya itu sudah copy lah teman-teman. Jelas ya? Nah, ternyata ada lagi istilah hydraulic stall speed. Hydraulic stall speed. Nah, tapi kita tidak melakukan pengukuran, tidak masuk kategori pengukuran itu di tabel ya. Padahal yang ada cuma reliefnya. Nah, pada saat relief itu sebenarnya itulah yang dikatakan stall speed kalau RPM-nya dibaca gitu ya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi istilah hydraulic stall speed ini adalah keadaan yang harusnya dicatat RPM-nya pada saat hidrolik sistem itu dalam kondisi relief. Cuma selama ini karena di tabelnya cuma ada relief pressure, maka itu saja yang diambil datanya. Jelas ya? Oke. Kemudian full stall speed. Nah, ini juga tidak ada pengukuran itu. Nah, jadi kalau membebani engine secara maksimal itu harus full stall speed. Kalau di OHT ya stall transmisi, stall powertrain, stall hidrolik, dua-duanya dalam waktu bersamaan. Baru dicek, diukur RPM engine-nya. Itu yang dikatakan dengan full stall speed. Di copy ya. Oke, lanjut. Yang lain? Copy ya? Yang lain? Komen ya teman-teman ya, kalau ada yang suara terputus atau kurang jelas di komen, karena ini tidak kelihatan soalnya ini. Ya. Kemudian engine oil pressure. Nah, ini engine oil pressure gampang lah ini ya. Biasanya sudah ditampilkan semua di monitor panel ya sekarang ya, enggak colok-colok lagi kan ya, betul tidak? Nah, ada ya, bisa juga langsung dilihat di filmsnya. Tekanan ini biasa pengambilannya pengukurannya pada saat high idle atau ada juga yang minta stall ya. Nah, jadi tergantung ikuti nanti speknya. Apakah dia minta di high idle saja atau stall untuk oil pressure-nya. Kalau yang form kita punya itu high idle aja ya. Nah. Oh, 2 ya. Engine oil pressure low minimal 21 PSI. Engine oil pressure high idle maksimum 87 PSI. Nah, ini juga nih, engine oil pressure stall ada rupanya 62 plus minus 5 PSI. Cuma mungkin ini jarang diukur ya kalau yang stall ya. Oke. Oke, clear ya teman-teman ya untuk